Tindak Pidana Siber, Kombes Pol Dani Kustoni. Namun sebelumnya di sini kita hadir ada dari Kementerian PPA, yaitu Ibu Atwir Lani Ritonga yang berada di sebelah kanan saya ini. Beliau sebagai asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian hadir pula dari KPAI Bapak Dr. Andes Kawian MIKOM sebagai komisioner KPAI. Kemudian hadir pula dari unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau kita singkat sebagai UPT P3A DKI Jakarta, yaitu Ibu Tri Palupi Diah Handayati. Beliau sebagai Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Rekan-rekan media sekalian, ini kebetulan bertepatan dengan Hari Anak Nasional, ya, di mana jatuh pada tanggal 23 Juli 2024, merupakan, ya, dalam pengungkapan kasus ini merupakan momentum yang baik dan menjadikan kado bagi kita semua, ya, di mana Polri juga akan terus berkomitmen secara tegas tetap melaksanakan penegakan hukum termasuk kejahatan yang mengeksploitasi anak di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama dengarkan rilis dari Direktorat Tindak Pidana Siber yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur Kombes Pol Dani Kustoni. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabag Penum, Humas Polri, Bapak Kombes Pol RI Ardi Mulan, SIKA SMSI, Kasubdit 1 di Divit Cyber, Kombes Pol Jeffridian Juniarta. Kemudian yang saya hormati PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Kementerian PPA, Ibu Atwir Lani Ritonga, SPC. Kemudian Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Andes Kawian MIKOM. Kemudian Kepala UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Anda Tri Palupi Diah Handayati MA, serta rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, sebagaimana tadi disampaikan Kabag Penum, akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus praktek eksploitasi seksual anak secara online dan terorganisir. Kenapa disampaikan terorganisir? Karena memang kelompok ini di dalam mengeksploitasi anak itu sendiri, ada admin dari media sosial itu sendiri, kemudian ada bagian pemasaran, ada penyedia rekening, dan tentu ada mucikari. Adapun modus para pelaku yaitu dengan menawarkan jasa layanan seksual atau open BO perempuan yang terdiri dari perempuan di bawah umur, kemudian yang dewasa juga ada. Kemudian ada istilah dari mereka yaitu skuter atau selebriti kurang terkenal. Kemudian warga negara asing dan tentu yang lainnya. Pelaku ini melakukan melalui akun media sosial X dan menjadi member atau membuat satu grup member Telegram dengan nama Premium Place. Nah, khusus perempuan di bawah umur, para tersangka ini mematok harga antara 8 juta sampai 17 juta.
Perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa saat ini member grup Telegram Premium Plus ini kurang lebih berjumlah 3.200. Jadi membernya di grup itu ada 3.200 akun. Ya, bisa memungkinkan juga untuk 3.200 orang. Adapun para member harus membayar akses. Jadi setelah dia menjadi member, kemudian dia mengakses di grup itu dengan membayar 500.000 sampai 2 juta. Jasa layanan ini telah berjalan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini. Ya, jadi kurang lebih sudah 1 tahun grup ini berjalan. Kemudian selain itu ada pun tawaran kepada loyal customer. Jadi loyal customer ini terhadap member yang memang sudah terus-menerus secara loyal, tidak keluar masuk, itu bisa bergabung kepada grup Hidden Gems. Jadi ada grup tersendiri yang di kelompok mereka yang memungkinkan untuk masuk, yaitu adalah yang loyal customer dengan membayar deposit tentunya 5 juta sampai dengan 10 juta. Dan bagaimana member atau grup Hidden Gems ini bekerja, yaitu dengan menawarkan secara khusus yang menurut kelompok mereka akan diberikan perempuan-perempuan yang terbaik menurut mereka. Makanya tarifnya cukup tinggi. Jadi hampir rate-nya rata-rata sampai ratusan juta itu di grup Hidden Gems itu sendiri. Kemudian para pelaku menawarkan jasa layanan tersebut di beberapa kota, yaitu Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Jadi di mana para loyal customer atau para member itu memesan di kota-kota tersebut nanti akan dilayani oleh admin grup yang sudah disiapkan. Kemudian jumlah talent yang ditawarkan para pelaku di grup Telegram ini sebanyak 1.962 talent atau 1.962 orang. Dan saat ini untuk kategori perempuan di bawah umur yang ditawarkan itu baru teridentifikasi 19 orang ya, karena tidak mudah kita mengidentifikasi foto-foto yang ada di grup itu. Kemudian kita cek dari data-data terkait dengan anak ini, ada beberapa yang masih belum kita temukan datanya dan bahkan masih dalam proses pendalaman untuk mengidentifikasi oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber. Dan disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penyidik di Tipid Cyber pada saat melakukan penangkapan ya, terhadap mucikari inisial CA alias AL ini ditemukan 4 orang korban anak ya, dengan inisial NNR ini umur 16 tahun, kemudian DAP 16 tahun, FCL 17 tahun, kemudian LY 17 tahun, dan ada 1 orang yang dianggap sudah dewasa itu berumur 20 tahun yang dieksploitasi oleh para pelaku pengelola jasa layanan seksual secara online. Para korban telah menjalani kegiatan tersebut rata-rata selama kurang lebih 3 bulan. Sampai dengan saat ini tentu penyidik masih mengidentifikasi untuk korban-korban yang lainnya. Adapun cara pelaku merekrut para korban anak dan talent yaitu dengan cara salah satu ini juga ya boleh dikatakan dulunya adalah talent, kemudian meningkat karena jaringannya pertemanannya sudah di internal mereka sudah cukup banyak, akhirnya memiliki circle atau lingkaran pertemanan di antara mereka dan akhirnya menjadi talent yang tadi itu menjadi mucikari yang saat ini juga kita lakukan penangkapan. Kemudian cara-cara pelaku menawarkan kepada talent yaitu dengan mendapatkan tentu pesanan dari grup yang ada di member itu, kemudian dialihkan dari media sosial kemudian ke media sosial yang lainnya berdasarkan katalog. Jadi setelah masuk member, masuk kepada grup yang khusus, baru ditawarkan dengan katalog untuk memilih. Selanjutnya tersangka inisial MI alias IM ya, menghubungi tersangka
inisial MRP. Kemudian menghubungi para agen-agen dari kontak-kontak yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka ada circle khusus atau lingkaran-lingkaran yang memang sudah terorganisasi di lingkungan mereka. Kemudian dilakukan pemilihan, dipesan kepada kemudian diantar kepada pelanggan dengan tarif yang diterima oleh talent itu adalah sejumlah 2 juta. Dari pemesanan untuk berbayar ke adminnya 8 juta. Jadi pelanggan membayar 8 juta, kemudian dipesan dan baru dibayarkan kepada talent itu, atau talent yang baik yang di bawah umur dan yang dewasa hanya 8 juta yang diberikan. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2024, Direktorat Tindak Pidana Siber menangkap 3 orang dan saat ini sudah dilakukan penahanan sejak 17 Juli. Yang pertama inisial YM, usianya 26 tahun, kemudian MRP 39 tahun, kemudian CA 19 tahun, dan 1 orang tersangka yang merupakan narapidana di lapas narkotika, umurnya 26 tahun. Kemudian peran-perannya tadi sudah kami gambarkan bahwa saudara MI ini merupakan pelaku utama yang membuat admin, yang membuat akun di media sosial X, kemudian membentuk atau membuat grup Telegram di Premium Place. Jadi nama akunnya Premium Place. Kemudian akun tersebut sudah dikelola oleh saudara MI, kemudian termasuk mengelola transaksi pembayaran terhadap talent. Kemudian peran yang kedua ini saudara YM, ini berperan sebagai admin yang ada di Telegram, kemudian menginformasikan katalog talent, kemudian mengupdate profil dari talent dan sekaligus menjadi customer service. Kemudian menyediakan juga rekening untuk pembayaran talent. Kemudian yang ketiga, MRP ini berperan mencari dan menyediakan talent serta membayar talent yang telah melayani member. Kemudian saudari CA ini perannya adalah membantu tersangka MRP dalam mencari dan menyediakan talent serta membayarkan kepada talent itu sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersangka kami temukan di rekening kurang lebih total transaksinya ada 9 miliar yang kita temukan dari 3 rekening yang kita temukan selama perjalanan 1 tahun yang tadi di awal kami sampaikan. Kemudian ada beberapa yang sudah dilakukan penyitaan yang ada di hadapan rekan-rekan. Ada 2 unit kendaraan roda 4, kemudian 12 unit handphone, 1 laptop, 6 buku rekening, kemudian 13 kartu ATM dan 14 buah SIM card, kemudian 3 alat kontrasepsi. Terhadap para tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukumannya 15 tahun dan saat ini keempat korban yang tadi kami sampaikan, karena kami juga tentu berkoordinasi dengan instansi terkait yang dititipkan di rumah aman di UPT P3A untuk tentunya dilakukan pendampingan baik asesmen, pendampingan psikologis dan sebagainya yang mungkin nanti juga akan dijelaskan. Dalam kesempatan ini juga kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber kami tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengungkapan kasus khususnya praktik eksploitasi seksual anak secara online dan terorganisir ini. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Kapolres Penum. Baik, terima kasih Pak Wakil Direktur Tindak Pidana Siber.
Rekan-rekan media sekalian, sebelum ada pertanyaan dari rekan-rekan, kebetulan dari beberapa yang hadir di sini ya nanti akan memberikan penjelasan singkat dari masing-masing. Mungkin saya mulai dari Bapak Kawian. Silakan Pak untuk bisa menyampaikan hal-hal yang menyangkut penanganan kasus ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Teman-teman media yang saya hormati, KPAI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Siber Barreskrim Polri dalam mengungkap kasus eksploitasi anak yang melibatkan anak di bawah umur. Sekali lagi, kami mengapresiasi dan kami mengharapkan bahwa para tersangka itu bisa dijerat hukum yang seadil-adilnya. Kemudian kepada para korban kami mengharapkan agar dilakukan penanganan dan perlindungan khusus oleh dinas terkait. Di sini ada perwakilan dari DKI Jakarta yang akan menangani, memberikan pertolongan penanganan kepada 4 korban tersebut. Penanganan terhadap korban harus dilakukan secara cepat ya, sistematik ya, baik meliputi pendampingan psikologi, kesehatan dan sebagainya, dan itu harus dilakukan secara cepat karena mereka ada yang masih sekolah, maka harus dikembalikan haknya untuk belajar. Ini harus kita perhatikan karena mereka adalah masih punya hak untuk belajar dan hak-hak lain. Kemudian singkat saja, ini kan merupakan satu kasus yang sebenarnya yang terungkap baru ada 4 ya, dari semuanya ada berapa tuh Pak? Ada 1.962 kasus anak yang menjadi korban eksploitasi seksual itu dalam prakteknya lebih besar atau lebih banyak dari yang terungkap. Ini karena berbagai faktor, dan faktor yang penting juga dalam kasus ini kita harus para keluarga introspeksi ya, bagaimana orang tua mengawal, mendidik, mengasuh anak-anaknya jangan sampai terjerat dalam kasus eksploitasi seksual. Data di KPAI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 2.656 kasus itu yang terdiri atas 1.833 kasus pemenuhan hak anak dan 823 kasus perlindungan khusus anak. Ini sebagian besar adalah kasus mengenai pengasuhan yang masuk dalam kategori pemenuhan hak anak. Pengasuhan keluarga yang cerai-berai, keluarga yang tidak harmonis, ya, suami istri yang hubungannya tidak harmonis, ini mengakibatkan anak menjadi korban. Dan saya katakan juga bahwa 4 anak yang sudah diselamatkan oleh Barreskrim Polri ini merupakan korban dari praktek eksploitasi seksual terhadap mereka. Sekali lagi, KPAI berharap bahwa anak-anak tersebut yang menjadi korban segera diberikan penanganan secara tepat, sistematis, dan dikembalikan hak-hak mereka sebagai anak. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kawian. Mungkin bisa Ibu dilanjutkan Bu Admirlani Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya selaku PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tentu yang pertama, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kerja keras dan respon cekatan dari tim Cyber Polri, Barreskrim Polri,
dan juga rekan kami dari UPT PPPA DKI Jakarta yang telah menangani kasus ini. Dan berdasarkan data yang kami peroleh di Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, data eksploitasi atau kekerasan terhadap anak di ranah daring cenderung meningkat setiap tahunnya, Pak. Jadi melalui layanan hotline Sahabat Perempuan dan Anak 129 yang kami miliki saja, di tahun 2023 kami menerima sebanyak 122 aduan, dan juga di tahun 2024 ini hingga dari Januari hingga Juli kami menerima 67 aduan untuk kekerasan anak di ranah daring. Dan tentu saja dari fakta tersebut, terutama terjadinya kasus ini, ternyata kasus kekerasan anak di ranah daring ini menjadi pekerjaan rumah yang masih belum selesai. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat menyayangkan kasus ini dapat terjadi dan menimpa anak-anak kita di Indonesia. Dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya adalah lemahnya pengawasan dan juga bimbingan orang tua dalam mencegah anak berada dalam situasi yang rentan dan juga berbahaya. Dari kelima korban, di mana 4 diantaranya adalah usia anak, dan usia di mana usia ini masih dalam tumbuh kembang remaja, di mana pengaruh sosial, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi ini menjadi salah satu faktor yang berperan penting tentunya dalam kehidupan seorang anak. Dan sehingga maka dari itu kehangatan dari keluarga, kemudian juga komunikasi yang positif, dan juga bimbingan dari orang tua itu menjadi salah satu kunci untuk memberantas terjadinya kasus eksploitasi online atau di ranah daring. Dan selain itu ternyata kami juga melihat beberapa faktor terjadinya kasus ini adalah faktor emosi, kematangan emosional, dan juga faktor pengaruh ekonomi yang menyebabkan anak mudah sekali tergiur untuk mencari jalan keluar yang cepat dan instan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Sehingga tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana kasus eksploitasi terhadap anak khususnya di dunia online atau di ranah daring ini tidak dapat terjadi lagi. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu mendorong segala upaya proses hukum kepada para pelaku, terutama ini pelakunya adalah residivis juga dan ada yang tahanan atau narapidana juga, sehingga kami mendorong upaya proses hukum agar hukuman yang dijatuhkan seberat-beratnya kepada para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak hanya di tingkat penyidikan atau di kepolisian, tapi juga di kejaksaan hingga pengadilan, sehingga prosesnya bisa berimbang untuk keadilan bagi para korban. Dan tentu pada kesempatan ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2024, kami mengingatkan kembali kepada para orang tua, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat untuk kembali memperkuat pengawasan terhadap anak-anak kita dan juga melakukan deteksi dini apabila memang melihat anak-anak kita berada dalam situasi yang rentan atau berbahaya. Dan jangan segan untuk melapor, terutama kepada aparat penegak hukum ataupun kanal-kanal aduan yang tersedia. Salah satunya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kami memiliki hotline Sahabat Perempuan dan Anak 129 apabila memang Anda semua melihat, mendengar, dan merasakan terjadinya kekerasan terhadap anak. Sehingga sinergi antar pihak tentu saja merupakan salah satu upaya kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak Indonesia. Tentu saja terakhir, anak Indonesia, anak terlindungi, dan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Tes sudah. Ya. Kami dari unit
pelayanan teknis ya. Jadi dari UPT Pusat Perlindungan Perempuan Anak di bawah Dinas PPAPP, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini menjadi salah satu tugas kami, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Asdep, yaitu terkait dengan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Dari kejadian yang kemarin ya, tanggal 16 itu sudah kami tangani 5 orang ya, yang 4 diantaranya adalah anak-anak dan 1 perempuan ya, usia 20 tahun. Nah, ini sudah mendapatkan pendampingan dari UPT kami ya. Beliau atau anak-anak kami ya, yang kemarin sudah kami dampingi itu terkait asesmen awal, kemudian identifikasi kebutuhan ya, kemudian ada beberapa kebutuhan terkait dengan rumah perlindungan sementara. Nah, ini yang menjadi salah satu concern kami karena dari jam 4 ya, jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Nah, teman-teman kami ya yang dari UPT P2 itu mendampingi sampai pagi. Dan tentunya ini luar biasa lelahnya ya. Akhirnya kami tempatkan di RPS kami. Tadi juga Bapak menanyakan, Bu, alamat RPS-nya di mana? Ini rahasia ya, karena memang untuk keamanan dan kenyamanan korban ya. Jadi kami merahasiakan alamatnya, tetapi alhamdulillah ya di jam 2 siang pada tanggal 17 Juli kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan sudah kami rujuk ya, kami rujuk ke rumah aman tempat Dinas Sosial. Nah, tentunya ini nanti kami juga selalu berkoordinasi, berkolaborasi terkait kebutuhan-kebutuhan anak. Karena apa? Dari usia ya, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wadir ya, bahwa keterkaitan anak ya, kebutuhan anak itu pendidikan, kemudian kebutuhan akan kesehatan ya, ini tentunya kami akan berkoordinasi ya dengan Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan tentunya. Nah, ini salah satu concern kami untuk rencana tindak lanjutnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih ya, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bareskrim Polri karena sudah secara cepat dan tanggap ya terkait dengan eksploitasi seksual anak ya, anak dan perempuan ya, ini secara online. Mungkin ini menjadi salah satu kenapa kami dari P2 selalu berkolaborasi dengan kepolisian. Perlu kami informasikan di sini data-data yang kami tangani ya pada dari tahun 2021, 22, 23 itu meningkat ya. Tahun 2021 itu sebanyak 1.313 kasus yang kami tangani. Nah, ini kami juga agak terkaget-kaget lah, kenapa ya? Ini semakin banyak istilahnya warga DKI yang berani speak up ya. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Nah, di tahun 2023 ini menjadi 1.455 kasus yang kami tangani. Nah, ini tentunya menjadi fenomena gunung es ya, Bu Lani, karena ini yang berani melapor, yang tidak atau yang belum melapor itu tentunya masih ada dan masih banyak. Di tahun 2023 ini meningkat lagi menjadi 1.682. Nah, ini sangat signifikan ya. Jadi kami sendiri ini juga agak terkaget-kaget lagi nih, di tahun 2024 di bulan Juli ini sudah meningkat lagi bulan ini menjadi 1.115. Ini masih di pertengahan tahun. Dan untuk TPPO-nya setelah kami buka ya, kami juga mempunyai aplikasi MOKA ya, monitoring kasus. Di situ ada sekitar 25 TPPO, 11 itu diantaranya perempuan dewasa dan 14 itu dialami oleh anak-anak kita.
Dari data-data yang kami peroleh atau yang kami tangani, tentunya ini menjadi salah satu keprihatinan ya, keprihatinan bagi kami. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bukannya meningkat tapi menurun, dalam arti memang warga atau warga DKI ini sudah mulai peduli. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak KPI dan Kementerian KPA ya, keterkaitan dengan peran orang tua, lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi. Jadi mohon ini para teman-teman media ini juga menjadi, saya promosi sedikit nih ya terkait dengan hotline kami ya, karena kami di UPT ini 24 jam ya, tidak mengenal itu libur atau hari istilahnya Sabtu Minggu, tetap kami melayani teman-teman atau warga Jakarta. Nah ini di hotline kami 0813 176 17622. Monggo silahkan, kami melayani dengan senang hati apabila ada ya tetangga atau mungkin kerabat yang istilahnya kena ya, melakukan atau bahkan mendengar, itu bisa dilaporkan ke P2. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kawian penjelasannya, kemudian dari Ibu Adrilani Pitonga dan Ibu Tripalupi Diah Handayati. Tadi penjelasan dari masing-masing kementerian dan lembaga sudah menyampaikan terkait masalah eksploitasi anak. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita atau rekan-rekan bisa memberikan pertanyaan ya. Saya di awal akan memberikan kesempatan 3. 1, 2, 3 ya, kebetulan mic-nya dekat sana, berarti di tengah dulu. 1, kemudian 2 dan 3 ya. Oke, silakan ya. Sebutkan nama dengan dari medianya. Perkenalkan, saya Riana dari iNews ID. Mau bertanya, tadi kan dari penjelasan awal ada 1000 talent, 19 diantaranya adalah anak di bawah umur. Ini apakah mereka semuanya bersekolah atau putus sekolah? Itu 1. Lalu apakah ada keterkaitan orang tua di dalam? Karena kita ketahui anak di bawah umur ini seharusnya masih berada dalam pengawasan orang tua. Bagaimana caranya mereka bisa melakukan pekerjaan ini yang notabene-nya adalah mereka pasti akan keluar rumah dengan waktu yang cukup lama. Begitu. Terima kasih. Satu-satu aja dulu ya, langsung dijawab Ibu. Silakan. Mohon izin Bapak, untuk anak-anak yang kami tangani yang 5 ya, 4 itu umur 16-17 yang tadi disampaikan oleh Bapak Wadir. Kemudian ada yang umur 20 tahun. Nah ini ada SMP ya, kelas 12, kemudian ada yang DO juga atau drop out. Jadi yang kami tangani yang melapor atau yang TPPO yang kemarin saja. Kalau untuk yang lainnya 19 dan lainnya belum kami tangani. Orang tuanya? Maksudnya apakah ada keterkaitan orang tua karena itu menyangkut anak di bawah umur gitu? Oh, untuk orang tua memang kemarin kami juga ini ya, istilahnya sudah menghubungi, ada yang orang tua atau teman atau bahkan saudara mengaku ya bahwa apakah ini menjadi salah satu anak-anak tersebut, apakah bisa kami bertemu gitu kan, karena sebetulnya orang tua ini kan ada yang tahu bahwa anak tersebut itu misalnya kayak open PO gitu ya, itu ternyata tahu. Bahkan ada yang mengaku bukan orang tuanya, padahal sebetulnya itu orang tuanya ya. Jadi itu sudah tahu orang tuanya. Jadi sebagian dari 5 orang anak tersebut ada 3
yang orang tuanya itu tahu anaknya istilahnya open BO. Bahkan dia juga menyebutkan mendapatkan informasi dari istilahnya germonya gitu. Tersangkakan karena hal tersebut lanjut. Baik, terima kasih. Untuk keterlibatan orang tua masih didalami, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Anak-anak tersebut akan tetap kita cek latar belakangnya, bekerjasama dengan teman-teman dari instansi. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Jadi dari banyaknya kasus yang tentu terjadi terkait dengan eksploitasi anak di ranah online terutama, ini memang banyak sekali masyarakat kita, orang tuanya justru yang memerintahkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Paluti. Namun proses di kasus ini tentu tadi sudah disampaikan bahwa kita menghormati tahapan yang ada dan tentu orang tua masih didalami apakah keterlibatannya sampai sejauh mana gitu ya. Apakah nanti orang tua memang betul paham gitu ya bahwa memang memerintahkan anak atau memang tahu dan kemudian terlibat secara langsung untuk bisa melemparkan anak gitu ya dalam tanda kutip kepada mucikari gitu ya atau agennya ya. Nah tentu hal ini perlu didalami juga dari sisi pendampingannya. Apakah nanti dari UPT PPPA DKI Jakarta melakukan pendampingan tidak hanya dari sisi anak saja tapi juga lingkungan keluarganya dan komunitas sosialnya. Sehingga upaya penanganan ini bisa komprehensif. Jadi nanti untuk kasus akan selesai tidak hanya di hilirnya saja, di hulunya saja, tapi juga sampai di hilirnya, begitu. Baik, sudah jelas ya, Mariana? Sudah jelas ya? Ya, pertanyaan kedua, silakan. Baik Pak, saya izin ada 3 pertanyaan. Tadi ke Pak Wadir, Francisca dari Nusantara TV Pak. Ke Pak Wadir, tadi disebutkan bahwa tersangka MIR ini, kalau misalnya saya nggak salah ya, nggak salah tangkap, itu adalah masih tahanan lapas narkoba begitu Pak. Terus gimana dia bisa melakukan operandinya itu saat masih berada di tahanan gitu. Nah, terus sekarang posisi tersangka ini di mana dan apakah masih ada residivis yang lain begitu? Terus untuk talentnya sendiri ini kan banyak anak-anak di bawah umur ya. Mereka tuh cara perekrutannya tuh seperti apa sih? Apakah mereka diiming-imingi kayak bentuk casting online gitu kan, sekarang lagi banyak nih casting online kan? Apakah mereka diiming-imingi untuk jadi artis kah, selebritis? Karena kan tadi ada juga ya selebriti kurang terkenal gitu. Apakah mereka awalnya itu memang diiming-imingi untuk sebagai selebritis, tapi ujung-ujungnya ternyata dijebak untuk melakukan itu atau gimana gitu? Ini proses perekrutannya itu seperti apa? Karena kan sekarang banyak sebenarnya grup-grup casting online gitu. Apakah itu juga bisa dicurigai atau diindikasi nanti arahnya akan menuju ke eksploitasi anak seperti ini? Apakah awal mulanya dari situ atau seperti apa? Terus yang ketiga, terakhir ini kan tadi disebutkan dari tahun ke tahun ini eksploitasi anak secara seksual secara daring ini kan semakin meningkat ya. Nah, sebenarnya kendalanya tuh di mana sih Pak? Kenapa ini kok bisa terus meningkat? Bagaimana kendalanya tuh apa sehingga tidak bisa cepat untuk cepat mengungkapkan kasus eksploitasi anak ini secara online? Karena kan dari 1962 talent tadi yang terekspos itu hanya baru 4 yang bisa diselamatkan. Nah itu gimana Pak? Makasih. Baik, terima kasih. Saya untuk menjawab bahwasanya dari hasil proses penyidikan, kita pertama menangkap dari beberapa orang di bawah sebelum menangkap atau menuju kepada salah satu narapidana. Jadi kita mengamankan beberapa orang perempuan. Dari situ kita kembangkan ternyata mengarah kepada salah satu orang yang saat ini masih menjalani proses
sebagai narapidana narkoba, dan saat ini sudah dari 10 tahun vonis, saat ini sudah menjalani 4 tahun. Kemudian untuk cara perekrutan para talent ini adalah dari circle pertemanan, di mana para mucikari ini awalnya dulu adalah talent, kemudian sudah naik tingkat, kemudian dari pertemanan tersebut baik yang di bawah umur ataupun sudah dewasa, baru mereka dari satu orang ke satu orang terjadi satu circle tersebut. Kemudian baru dari tersangka yang kita tangkap baru akan mempromosikan melalui akun Telegram Marketplace. Maksudnya di perekrutannya itu tuh memang hanya kenal-kenal aja, atau ya itu tadi ada IO-nya sendiri, misalnya pakai casting online kah, atau seperti apa? Karena kan mereka harus ngirim foto, ngirim data pribadi, itu maksudnya seperti apa gitu. Terus modus perekrutannya seperti apa? Terus jadi saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Subdit 1. Jadi metode perekrutan ini memang ada yang baru, ada yang sudah berjalan. Artinya baru itu memang seperti tadi salah satu saya sampaikan bahwa dulunya juga memang salah satu dari mucikari ini juga kan talent juga. Nah ini sudah ada circle-nya, sudah ada kelompok di media sosialnya, sudah ada juga di kelompok konvensional, artinya di tongkrongan, di tempat kumpul, itu dia sudah menjadi satu kelompok atau satu circle. Nah kemudian ketika merekrut atau membutuhkan talent-talent yang mungkin yang di bawah umur, ini lagi kita dalami sebetulnya. Ada juga mucikari yang lain yang juga memang dia bergerak di bidang itu. Ada yang mungkin tadi skuter, itu beda lagi ya, selebriti yang kurang terkenal tadi itu juga istilahnya yang merekrutnya juga agak berbeda. Nah ini terus kita dalami supaya dari 1.900 ini kelompok-kelompok mana saja ini tentu kita dalami semua. Jadi kalau tadi pertanyaannya kemudian apakah ada perekrutan akan jadi selebriti gitu ya? Ya istilah selebriti mungkin bisa dikenal di masyarakat saja, mungkin yang bisa terkenal. Ada yang memang selebriti tapi kurang populer mungkin. Nah ini sebetulnya yang ini tidak ada arah ke sana, tetapi memang murni usaha ini adalah usaha eksploitasi prostitusi terhadap anak di bawah umur. Nah bagaimana tadi dengan pelaku utama? Salah satunya mungkin menambahkan di lapas masih bisa gitu ya. Nah ini juga tentu kami juga koordinasi dengan instansi Dirjen Lapas tentu untuk bisa melakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif karena tentu banyak pelaku kejahatan online ini kan memungkinkan orang untuk melakukan di mana saja. Jadi situasinya seperti ini, pelaku utama dalam lapas bisa mengendalikan organisasi prostitusi ini. Itu mungkin ya. Masih? Cukup ya. Tadi yang kendalanya mungkin? Nah kalau kendala kan itu kan proses ya namanya. Proses penyelidikan itu kita kan mencari satu fakta yang bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa membuktikan bahwa pelaku ini bisa dijerat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah tentu proses-proses ini kan penyelidikan ini karena sifatnya juga tertutup. Tadi saya sampaikan ada namanya kelompok hidden gems. Itu kan tidak mudah bisa masuk ke kelompok itu, harus melakukan proses penyelidikan. Mereka juga mungkin melihat ini akunnya atau nomor handphone yang masuk itu punya siapa. Saya kira masyarakat juga sudah tidak terlalu sulit untuk men-tracking. Jadi kita melakukan upaya-upaya, sebetulnya proses saja ya. Ini juga sebetulnya udah agak lama 6 bulan ya kita dalami supaya lebih komprehensif di dalam melakukan suatu pengungkapan. Baik, cukup ya Mbak ya. Oke, yang terakhir pertanyaan ketiga. Ya, saya Ronald dari media online Target Pak. Yang saya ingin tanyakan, apakah para tersangka ini menawarkan pekerjaan itu kepada korban eksploitasi anak ini secara sadar dan korbannya ini mengetahui pekerjaan itu Pak. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh UPT P3A dan Kementerian PPA dan KPAI dalam rangka
sosialisasikan kepada masyarakat. Mengingat apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi, pentingnya peran serta masyarakat dan lingkungan, karena mengingat kasus ini semakin tahun ke tahun semakin meningkat. Apalagi tadi ternyata ada orang tuanya mengetahui, menyadari dan menawarkan langsung, ada tawar-menawar kepada Gengo, kan seperti itu. Nah, ketiga, setelah adanya sosialisasi di masyarakat, mengapa kasus ini semakin meningkat dan sulit? Seperti yang Bapak sampaikan, karena teknologi atau online ini semakin gampang. Contoh yang ditanyakan, kenapa orang di dalam penjara kok bisa menawarkan, apakah di dalam penjara tersebut bebas dikasih handphone atau peralatan untuk komunikasi? Seperti apa langkahnya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan ini ada ditujukan kepada penyidik Bareskrim, kemudian dari Kementerian PPA, KPAI maupun UPT P3A ya. Kita mulai dari tadi ada pertanyaan tadi itu mungkin ditujukan kepada penyidik. Ya, silakan Pak. Jadi kalau dari kami tadi ada pertanyaan adalah apakah para pelaku ini secara sadar dan yakin gitu ya. Nah, kita kalau dari penyidik tidak terlalu sulit karena kita lihat mens rea-nya saja. Kalau mens rea itu sudah terpenuhi, jadi niat, sengaja. Apa bentuk sengajanya? Satu, membentuk kelompok, membentuk akun, membentuk grup. Itu kan sudah niatnya sudah dieksekusi. Gitu. Nah, kemudian ada katalog. Katalog itu untuk menawarkan, artinya dia sudah secara sadar orang-orang ini usianya berapa, tinggi berapa gitu kan. Nah, ini kemudian yang ditawarkan dari bentuk komunikasi kan sudah tahu bahwa itu ada anak di bawah umur. Jadi kami yakin bahwa pelaku ini secara sadar. Pada korbannya sendiri, Pak, apakah dia menerima? Kan pelaku ini menawarkan pekerjaan tersebut secara terang-terangan, bukan mengiming-imingi jenis pekerjaan lain, tetapi ternyata di lapangan berbeda. Ya, secara real itu yakin, tetapi tentu ada faktor-faktor psikologis tadi mungkin dijelaskan sama Bu Asdem gitu ya. Tetapi kalau secara hukum yang menerima pun yakin yang anak buah itu untuk melakukan kegiatan yang sifatnya memang kegiatan prostitusi. Gitu. Oke ya, mungkin bisa dijelaskan dari Pak Rawian dulu. Oke, terima kasih. Saya menjawab tentang bagaimana kita sosialisasi ya. Saya kira kasus ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bahwa anak-anak itu merupakan kelompok usia yang harus dilindungi ya. Negara, pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Kaitan dengan sosialisasi, saya kira kita kembali kepada peran keluarga dan orang tua, bahwa orang tua punya kewajiban untuk menciptakan keluarga yang harmonis ya. Jadi anak harus dalam pengawasan. Dalam undang-undang itu yang namanya anak itu usianya selama belum 18 tahun, 0 sampai 18 tahun itu masih kategori anak. Jadi kalau orang tua yang punya anak 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun atau 18 tahun seharusnya masih dalam pengawasan, dipantau, didampingi, dibersamai. Bagaimana kita mengawasi anak-anak dalam penggunaan handphone, gadget, dengan siapa mereka berkomunikasi, ada telepon masuk ya, dari siapa. Kalau kaitannya dengan praktek prostitusi sosial sangat pasti dan bisa dipastikan mereka komunikasi menggunakan handphone. Kalau orang tua dengan anak pasti akan bisa memantau apa yang dibicarakan, apa yang dikomunikasikan anak-anak di handphone. Saya kira itu penting sekali lagi bahwa kita orang tua harus menjadikan sosok yang dekat dengan anak-anak untuk membersamai, melakukan pembinaan, pengawasan dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang pertama saya respon adalah terkait dengan anak, apakah tahu gitu ya, apakah dia menyadari gitu ya, tadi menyambung Pak Wadir. Untuk perlu dipahami kita semua bahwa untuk anak yang terlibat dalam kasus kekerasan, kita harus menyampaikan tentang anak itu dibujuk rayu atau diiming-imingi secara sadar atau tidak. Karena dia masih dalam kategori usia anak, di mana usia anak itu tumbuh kembangnya, kematangan emosionalnya, kemudian
perkembangan psikisnya tentu masih dalam kondisi yang tidak stabil dan belum bisa memutuskan gitu. Meskipun mungkin teman-teman nanti akan respon, anak-anak sekarang udah luar biasa kok tumbuh kembangnya dibandingkan dengan anak dulu gitu ya Pak. Tapi memang secara usia tumbuh kembang dan secara psikologis kita harus memahami, maka kenapa ada undang-undang perlindungan anak secara khusus di mana usia 0 dari dalam kandungan sampai usia sebelum 18 tahun itu berada dalam kategori anak karena belum bisa memutuskan yang mana yang terbaik untuk dirinya. Sehingga apapun iming-iming atau bujuk rayu, tetap saja meskipun itu kasusnya menimpa pada anak, maka ancaman hukumannya kepada pelaku tetap harus diproses dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kemudian terkait dengan efektivitas sosialisasi atau kampanye, terutama untuk keterlibatan peran serta keluarga ataupun komunitas masyarakat, sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga pemerintah stakeholder lainnya, kita sedang menyusun peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Mudah-mudahan karena merebaknya, karena sistem perkembangan teknologi sekarang sudah kian banyak mempengaruhi anak-anak kita dan kita nggak bisa stop gitu ya, menyetop informasi anak-anak kita dari perkembangan teknologi, karena kita nggak boleh nutup mata juga bahwa ternyata teknologi ada yang positif kok buat anak-anak kita gitu ya. Tapi informasi yang negatif tentu dan itu perlu kita anulir supaya tidak merajalela kepada menimpa kasus untuk anak-anak kita. Sehingga kami sedang menyusun peta jalan perlindungan anak di ranah daring di mana stakeholder terlibat sehingga nanti kita bisa membagi peran serta masing-masing. Kemudian juga pemerintah sedang menyusun RPP terkait dengan perlindungan anak, tata kelola perlindungan anak dalam sistem penyelenggaraan sistem elektronik yang dikomandoi atau dikoordinir oleh Kominfo, sehingga regulasi menurut kami tentu menjadi hal yang penting juga untuk bisa memberantas kasus-kasus kekerasan anak di ranah daring, terutama dalam hal ini adalah kasus eksploitasi online. Sehingga tentu saja butuh bantuan dari teman-teman semua yang ada di sini juga sebagai bagian dari masyarakat untuk bisa membantu kami dari sisi pemerintah untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, menambahkan sedikit terkait dengan peran UPT ya. Ini pelaksana teknis ya, di sini tentunya kami selalu berkolaborasi koordinasi dengan Dinas PPAPP. Bagaimanapun juga kalau untuk pencegahan itu ada di dinas dan kami sebagai UPT itu penanganannya. Nah, ini setiap tahun kami selalu mengadakan sosialisasi ya terkait dengan Hari Anti Kekerasan. Nah, ini kami juga selalu berkolaborasi dengan kementerian. Nah, ini sebetulnya sangat efektif karena kami juga di Pemprov DKI mempunyai target-target ya. Jadi sasarannya itu dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Bahkan kita juga kolaborasi dengan moda transportasi ya. Terkait dengan Transjakarta, kemudian MRT, LRT, itu petugas-petugasnya juga kami latih atau kami sebagai Dinas PPAPP itu berkolaborasi menjadi narsumnya bagaimana mengantisipasi atau menekan apabila ada misalnya terjadi di moda transportasi terjadi misalnya ada pelecehan. Nah, kembali lagi tadi terkait dengan TPPO ya yang kami tangani tadi ada mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait orang tua tadi sepertinya memang masih perlu pendalaman ya, masih perlu pendalaman dan ini tentunya yang tadi disampaikan oleh Ibu Asdep memang ada beberapa kasus bahkan ini ada di luar daerah Pemprov ya, itu tuh orang tuanya tahu tapi ternyata untuk kasus yang kami tangani ini meskipun kami juga sudah ada pendekatan dan sudah bertemu dengan orang tuanya masih dalam taraf pendalaman. Kembali lagi tadi yang dipertanyakan oleh Bapak ya terkait bagaimana untuk menekan terkait dengan entah itu pelecehan seksual, entah itu TPPO. Nah, ini kami selalu ada kegiatan-kegiatan sosialisasi penanganan dan pencegahan terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Itu Pak. Ya, terima kasih. Baik,
Rekan-rekan media, saya rasa cukup ya. Itu karena tadi penjelasan baik dari penyidik maupun dari Kementerian PPA, KPAI maupun UPT K3A yang secara komprehensif kita sudah bisa melihat dan mendengar jawaban-jawaban dari kegiatan rilis di siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.